Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kembali melanjutkan materi perkuliahan kita untuk mata kuliah pendekatan konseling kontemporer, di mana pada hari ini materinya berkenaan dengan praktek play terapi. Sebelum kita menganalisis tentang praktek play terapi, Ibu perlu jelaskan dulu bagaimana itu pelaksanaan atau hakikat dari play terapi itu sendiri. Silakan diperhatikan materi berikut ini. Oke. Baik, kita mulai dulu tentang definisi dari play terapi. Yang namanya saja play terapi atau terapi bermain, artinya terapi ini menggunakan media permainan, bisa itu alat dan cara bermain dalam pembelajaran. Biasanya ini untuk anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus atau yang mengalami gangguan atau penyimpangan-penyimpangan secara fisik maupun psikis. Play terapi ini merupakan proses terapi terapeutik atau terapi di mana menggunakan permainan sebagai media terapinya, sehingga kita bisa melihat ekspresi ataupun ungkapan-ungkapan yang verbal muncul dari siswa atau klien kita selama proses terapinya. Selanjutnya, apa tujuan dari play terapi? Tujuan dari play terapi adalah dapat mengubah tingkah laku anak atau individu ataupun siswa menjadi tingkah laku yang diharapkan. Jadi dengan terapi bermain, anak-anak diubah perilakunya dengan cara yang menyenangkan. Jadi karakteristik kliennya itu memang anak-anak untuk play terapi ini. Apa saja kategori bermain itu? Bisa bermain pasif, bisa bermain aktif. Nah, kalau bermain aktif itu memang ada energi yang dikeluarkan secara aktif dari tubuh siswa, dari tubuh klien kita, contohnya bermain sepak bola. Dengan bermain pasif itu lebih melakukan hanya aktivitas-aktivitas melihat gitu kan, sehingga contohnya memberikan support, semangat, dorongan siswa untuk melakukan sesuatu, tapi tidak mengeluarkan energi-energi yang secara yang banyak. Ciri-ciri bermain ya bisa bermain dengan sesuatu atau benda, kemudian ada interaksi timbal balik. Jadi permainan yang dilakukan itu ada proses komunikasinya selalu dinamis dan ada aturan, kemudian menuntut ruangan tertentu. Klasifikasi bermain menurut isinya, ada bermain sosial efektif, ada sense of pleasure play, ada skill play, ada dramatika play, role playing. Kalau sosial itu anak belajar memberi respon terhadap lingkungannya dalam bentuk permainan. Misalnya orang tua berbicara dengan memanjakan anak, jadi anak diajak bermain sehingga anak menjadi tertawa dan senang, sehingga diharapkan anak-anak tersebut mampu melakukan hal yang sama dalam proses dia bersosialisasi dengan lingkungan. Jadi dalam bentuk afeksi itu pelakuan sosial gitu, sehingga jadi belajar pelakuan sosial. Kemudian ada sense of pleasure play. Kemudian anak di sini anak diajak untuk bermain dengan menggunakan memanfaatkan perangsangan perabaan, misalnya dengan menggunakan fasilitas bermain air atau pasir. Jadi disiapkan permainan alat untuk media untuk bermain air dan bisa untuk bermain pasir. Kemudian ada skill play, jadi permainan yang membuat anak itu bisa terampil secara keahliannya, misalnya dengan melakukan kegiatan permainan berulang-ulang mengendarai sepeda. Kemudian ada dramatika, play role playing, jadi ini permainan bermain peran. Jadi anak berfantasi menjalankan peran tertentu, misalnya ayah dan ibu. Nah biasanya kita menggunakan dramatika play role playing ini
untuk siswa yang ataupun untuk klien yang bermasalah dalam hubungannya dengan keluarga ataupun dengan orang lain. Nah, untuk secara sosial, klasifikasinya bisa solitary play, di mana anak bermain sendiri walaupun ada orang lain yang main di sekitarnya. Dan biasanya dilakukan oleh anak-anak balita. Jadi, anak diberi permainan, jadi dia bermain sendiri. Kemudian ada parallel play, di mana kalau parallel play ini permainan sejenis dilakukan oleh kelompok anak, di mana masing-masing punya mainan yang sama, tetapi yang satu dengan yang lain tidak ada interaksi atau tidak bergantung. Jadi dia bermain sendiri-sendiri gitu. Jadi balok itu misalnya bermain balok atau bermain Lego. Ada juga associative play di mana di sini anak bermain dalam keluarga dengan aktivitas yang sama, tapi belum berorganisasi. Artinya anak bermain sesukanya, belum ada pembagian tugas gitu kan. Kemudian cooperative play, mana anak bermain bersama dengan sejenisnya, permainan yang berorganisasi biasanya dilakukan oleh anak-anak sekolah atau remaja. Artinya ada permainan-permainan tertentu yang sesuai dengan tingkatan perkembangannya. Kapan bisa digunakan play terapi? Ya, play terapi dapat digunakan sarana pencegahan pola bencana. Makanya anak-anak yang terkena bencana biasanya dibantu dengan adakan permainan-permainan sehingga mereka merasa happy kembali, merasa bahagia kembali. Bisa juga terapi penyembuhan, bermain dengan terapi penyembuhan. Jadi penyembuhan kondisi psikis trauma anak-anak itu dengan membuat hatinya senang, membuat hatinya nyaman, dan menimbulkan kebahagiaan. Ada juga terapi bermain sebagai sarana penyelesaian diri. Jadi bisa juga terapi bermain yang digunakan bagi individu-individu yang bermasalah dalam penyelesaian dirinya. Jadi diajak bermain dalam kelompok sehingga akan terlihatlah proses perubahan interaksinya dari yang tidak suka berkelompok, tidak suka bermain dengan orang lain, dia menjadi suka. Kemudian terapi bermain dengan sarana ya, kepada dalam terapi ini memang menantang aktivitas motorik atau fisik. Jadi biasanya yang membantu anak-anak yang mengalami kelainan mata. Jadi mempertajam penginderaan. Kemudian terapi bermain sebagai sarana untuk mengembangkan kepribadian. Ini untuk anak-anak yang pelaku menyimpang, biasanya terapi-terapi yang dilakukan adalah terapi asertif, non asertif, terapi untuk menjadikan anak-anak itu asertif, mau mengatakan tidak gitu. Bisa dilakukan dengan play terapi. Jadi play terapi digunakan untuk diagnosis, bisa untuk kesenangan, bisa untuk ekspresi diri, bisa untuk peningkatan ego, kognitif dan sosialisasi. Dalam hal ini, kognitif manusia adalah menjelaskan tentang keterampilan, meningkatkan konsentrasi, memori perilaku seseorang. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Langkah-langkah play terapi. Jadi ada langkah awal. Jadi langkah awal ini hal yang dapat kita lakukan adalah membangun kepercayaan. Jadi bagaimana kita membangun kepercayaan dari si anak itu agar mau mengikuti kegiatan terapi kita. Kemudian mengidentifikasi karakteristik anak dengan proses kita berkomunikasi, tentunya dengan komunikasi konseling. Kita bisa melihat bagaimana karakteristik anak dari cara ekspresi dia secara verbal dan non-verbal. Kemudian setelah kita tahu karakteristik anak, mana yang cocok bagi dia, apakah dia termasuk yang harus aktif atau bergerak, ataupun dia suka dengan kegiatan yang hanya tidak perlu membutuhkan gerak fisik yang aktif. Jadi ditentukan permainan anak dari proses kita mengidentifikasi karakteristik. Jadi ini masih dalam proses konseling awal. Kemudian menentukan target yang ingin dicapai. Jadi dalam proses itu kita bisa melihat juga apa yang perlu diperbaiki dalam diri siswa itu, permainan mana yang cocok untuk kondisi klien kita tersebut. Kemudian membuat jadwal dan menentukan tempat terapi. Jadi kalau seandainya terapinya itu membutuhkan waktu yang lama, kita bisa buat jadwal dan kita tentukan di mana terapinya. Kalau bisa dilakukan saat itu juga bagus juga, jadi bisa dilakukan terapi langsung. Langkah pertengahan ya, jadi setelah kita
tahu apa yang akan diberikan terapi apanya permainannya, mulai ke langkah kita lanjut ke langkah berikutnya itu mulai terapi. Jadi kita lakukan permainan, bagaimana permainan apa yang dipilih, ya kita lakukan permainan sesuai dengan bagaimana seharusnya permainan itu dilaksanakan. Jadi kita pun harus kaya dengan berbagai macam permainan. Kemudian memberikan informasi mengenai tujuan terapi bermain yang akan dilakukan. Nah, sudah dipilih terapinya apa, permainannya apa, maka itu perlu dijelaskan dulu. Apa permainan itu perlu dilakukan. Nah, dalam proses bermain itu kita juga perlu mengamati, mengeksplorasi, motivasi cara-cara anak bermain. Kalau ada cara-caranya yang mungkin tidak sesuai atau tepat, nah itu akan kita bahas nanti dengan siswa ataupun dengan klien kita. Langkah akhir berkesempatan anak untuk menyimpulkan apa yang dia dapat dari permainan yang dilakukan. Nah, setelah dia selesai bermain, baru kita tanya apa yang dia rasakan, apa yang dapat dia berikan kesimpulan. Nah, bagaimana pengalaman dia? Nah, itu diberikan kesempatan anak untuk menyimpulkan apa yang dia peroleh, dia dapatkan dari permainan. Nah, terapi bisa diakhiri jika pada diri anak telah menunjukkan perubahan dalam bentuk perilaku positif. Artinya kalau kita bisa mengamati kalau masih ada perilaku masih sama perilaku yang muncul dari awal sampai kegiatan selesai, berarti perlu dilakukan kembali permainan yang lain yang mungkin lebih cocok untuk siswa tersebut. Nah, kelebihan metode bermain yaitu merangsang kemampuan motorik. Karena anak-anak itu kan suka dengan gerakan-gerakan, merancang berpikir anak. Nah, jadi karena dalam proses bermain kan ada proses memecahkan masalah, apalagi dalam permainan Lego atau permainan lain sebagainya, melatih kemandirian anak. Jadi dia bisa mandiri, tidak tergantung dengan orang lain, kemudian melatih kemandirian. Karena ada aturan-aturan dalam permainan, setiap permainan pasti ada aturan-aturannya. Anak lebih semangat belajar karena naluri anak usia dini ini lebih senang untuk belajar. Oke, itu dia penjelasan tentang play therapy. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Yang jelas kegiatan ini ada beberapa hal yang perlu menjadi poin penting bagi seorang konselor, bahwa konselor harus punya dan banyak memiliki permainan-permainan, karena play terapi ini lebih difokuskan untuk anak-anak. Jadi anak-anak yang pada usia perkembangan anak-anak ini tentu mereka lebih menyenangi hal-hal yang melibatkan aktivitas motorik. Jadi kita bisa menganalisis dari setiap permainan itu arahnya kemana, manfaatnya apa, sehingga dengan itu kita tahu mana yang cocok, mana yang tepat. Jadi kalau salah dalam memilih permainannya juga mengakibatkan konseling tidak bisa berhasil dengan optimal. Oke, itu saja penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.